Cik cik satu.
Shalom. Diucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Alangkah sukacitanya kita kembali dipertemukan dalam ibadah yang akan kita laksanakan hari ini. Kita sepakat bahwa hanya karena kebaikan Tuhan membuat kita ada sampai saat ini. Untuk itu, jemaat, mari kita menaikkan syukur lewat pujian yang pertama, sebab Tuhan baik. Disilakan berdiri untuk kita semua. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita mengulang pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan, dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian yang kedua, tahta sucinya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta
sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mengulang pujian kita. Kini saatnya berdiri di altar. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari jemaat, kita menuduhkan hati dan pikiran untuk tetap fokus dan terhubung pada hadirat Tuhan. Memohon agar ibadah bakti yang kita jalankan saat ini dalam penyertaan Tuhan. Kita melanjutkan pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 105, Penebus yang Terindah. Jemaat disilahkan berdiri. Doa votum akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina Melisa Pak STH. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu. Sucikan, peliharakan oleh darah Yesus yang kuasa. Tiap jam dan detik, sucikanlah hatiku. Tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Melintas dunia fana, pimpin aku pada jalanmu.
melintas dunia fana, pimpin aku pada jalan-Mu. Ku percaya padamu, Tuhan tidak tinggalkan aku. Tiap jam dan detik, sucikanlah hatiku. Tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Sampai pada ajalku, ku mau tambah cinta padamu. Pada ajalku, ku mau tambah cinta padamu, hingga aku dapatlah rumah Bapa dalam surga terang. Tiap jam ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Dalam rencana, dalam perkenanan indah-Mu ya Tuhan, mengizinkan kami umat-umat-Mu ada berkumpul bersama. Kami menghadap hadirat-Mu, persembahkan diri kami, hidup kami, kiranya menjadi kurban yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Kami datang kepadamu ya Allah, menyerahkan persekutuan kami saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, jadi dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan kita duduk kembali. Kembali kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 181, Berilah Hormat Namanya. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana angkut dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang dosaku. Sekarang ku turut perintah-Mu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya pada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya
bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan satu dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yaramil Bulung STH, mengangkat pujian Hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mengulang pujian kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih kebersamaan yang kami sangat meyakini bukan karena hebat, kuat, dan gagah kami mengupayakannya, semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu dan kasih-Mu, sehingga Tuhan memberikan kepada kami kesempatan ada di rumah-Mu di sini, bersehati memuliakan Tuhan, bersama-sama mengagungkan Engkau, menaikkan doa kami, memberikan diri kami, bahkan mempersembahkan seluruh keberadaan kami sebagai korban persembahan yang kiranya menyenangkan Tuhan, memuliakan Engkau, dan Engkau senantiasa memandang kami berkenan untuk menerima berkat-berkat terbaik-Mu, tuntunan dan pemeliharaan-Mu, dan biarlah kiranya hidup kami senantiasa berada dalam genggaman pemeliharaan tangan Tuhan saja. Bersama dengan seluruh umat-Mu, Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah tuntun kami di semua kerja kami, di semua kegiatan kami, di semua aktivitas kami, di semua kebersamaan yang telah Tuhan karuniakan dengan tiap orang-orang terbaik di kehidupan kami. Terima kasih kami dapat menikmatinya dalam sukacita Tuhan. Bahkan terima kasih Engkau telah tuntun kami di semua kesempatan pelayanan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau ya Bapa. Di sini kami bersehati juga mengucap syukur untuk pertolongan-Mu bagi hamba-Mu Bapak Kalian Sartobing, Ibu Sumiati Lahang, Bapak Rizal Patinggi, anak kekasih Kairos Tobing, bahkan Waren Bontong, serta anak kekasih Frans Marensa. Terima kasih pertolongan Tuhan bagi tiap anak-anak-Mu Bapa, sehingga umur yang panjang Tuhan berikan lagi kepada mereka. Terima kasih pertambahan 1 tahun yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka dalam minggu-minggu ini ya Bapa. Kami sangat meyakini semua hanya karena kemurahan Tuhan dan kebaikan hati-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya kami bersehati pada saat ini, mohon belas kasihan-Mu, kiranya berkat-Mu senantiasa selalu ada bagi tiap umat-Mu, sehingga mereka semuanya dapat merasakan kebaikan-Mu, dan lebih dari hanya sekedar kami menikmati kuat dan sehat, hari-hari dan umur yang panjang. Kiranya di semua kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami menjadi waktu terbaik, waktu yang berkualitas, yang hanya dipersembahkan memuliakan Tuhan, bahkan melayani Engkau saja. Terima kasih Bapa, oleh kemurahan-Mu sejumlah umat-Mu juga mengalami pertolongan-Mu. Terima kasih untuk Bapak Mama Jeffrey, telah Engkau berkati sehingga dapat kembali ke Samarinda dalam pertolongan Tuhan setelah beberapa waktu berada di kampung untuk agenda keluarga, bahkan memberi pendampingan dan supporting bagi anak kekasih. Doa kami kiranya Engkau senantiasa jaga dan peliharakan dan tuntun di sepanjang hidup yang Tuhan beri. Dalam kasih karunia Tuhan, Engkau senantiasa ada untuk memberkati juga hamba-Mu Pak Rizal Patinggi. Terima kasih telah ada bersama dengan kami, bersama dengan keluarga setelah beberapa waktu berada di site pekerjaan. Doa kami kiranya Engkau terus menuntun dan menyertai ya Bapa. Beberapa umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang masih berada di tempat lain, di kota lain. Doa kami kiranya Engkau berkati, bahkan mereka yang berada di kampung, Tuhan jaga dan peliharakan sehingga mereka semuanya mengalami perlindungan dan pertolongan Tuhan saja. Selain kami yang Tuhan peliharakan di kota Samarinda ini, dalam seluruh kegiatan dan aktivitas kami, Engkau juga memberkati sejumlah umat-Mu di site pekerjaan, entah ketika mereka di tempat yang jauh maupun dekat, atau ketika berada di daratan ataupun di lautan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, campur tangan dan memimpin sehingga mereka semuanya dikuatkan dan dimampukan untuk dapat menjalani tiap kerja mereka di dalam pertolongan Tuhan saja, sehingga semua apapun yang Tuhan berkati di kerja usaha dan kegiatan umat-Mu, mari ya Bapa, biarlah kiranya di semua hasil-hasil pekerjaan yang kami dapatkan, yang kami bawa pulang, dapat kami nikmati bersama dengan tiap orang terbaik di kehidupan kami, dan kami juga dapat dedikasikan bagi pelayanan yang kami kerjakan bersama-sama. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, Engkau senantiasa kiranya selalu ada untuk memberkati tiap
setiap umat-Mu. Ada saja di antara umat-Mu yang mungkin pada hari ini tidak sempat hadir bersama dengan kami karena mereka terhalang dengan gangguan fisik, mereka sedang sakit. Doa kami bersama kiranya Engkau jamah mereka sehingga mereka beroleh kesembuhan dan kekuatan dalam Tuhan. Doa kami Engkau berkati pemulihan atas luka yang dialami Saudara Ari, Ibu Selvi dalam pergumulan sakitnya, Saudara kami Windy, neneknya Vito, kakeknya Tali, bahkan adiknya Feni, Saudara kami Atong. Mari Engkau jamah sehingga mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan di dalam pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau telah berkati keluarga besar dari mamanya Hendy dan saudara kami Yonas Atong, bahwa oleh pertolongan Tuhan mereka dikuatkan bersama dengan keluarga besar dapat memakamkan saudara sepupu kekasih dalam pertolongan Tuhan. Doa kami kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai dan keluarga besar ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, Tuhan jaga dan peliharakan sehingga mereka semuanya terpelihara sempurna dalam kemurahan Tuhan saja. Kami mohonkan berkat-Mu Bapa bagi setiap umat-Mu di semua tahapan pendidikannya, mulai dari playgroup sampai ke perguruan tinggi, mereka yang bersama dengan kami di kota ini maupun mereka yang berada di kota lain. Doa kami bersama kiranya Engkau jaga dan peliharakan, mampukan untuk dapat menyelesaikan tiap tahapan pendidikan mereka sehingga mereka dapat menikmati berkat-berkat indah, sukacita dalam seluruh pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam prestasi belajar mereka. Beberapa anak kami berada di luar kota seperti Alvito, Libet, dan Lensi serta Iren, kami serahkan kiranya Tuhan memberkati. Marensi juga yang sementara ini Maristi juga yang sementara ini berada di Bandung, kami serahkan kiranya Tuhan jagai sehingga dalam tanggung jawab magangnya Tuhan campur tangan dan anak-Mu dapat menyelesaikan dalam pertolongan Tuhan saja. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pendidikan, Tuhan campur tangan, bahkan mereka yang berada di tahap akhir penyelesaian studi, Tuhan campur tangan dan memberkati. Kami mohonkan berkat-Mu Bapa bagi setiap mereka sehingga mereka dapat berhasil dalam pertolongan Tuhan. Demikian pula untuk peneguhan atas profesi bagi beberapa anak-Mu seperti Nia dan untuk sumpah dokter yang akan diterima oleh saudara kami. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong sehingga dalam kasih karunia Tuhan Engkau senantiasa memimpin dan menyertai. Kami mohonkan berkat-Mu Bapa bagi setiap umat-Mu di semua kondisi apapun, Engkau campur tangan dan memimpin sehingga dalam kasih karunia Tuhan Engkau senantiasa ada untuk terus menolong dan memimpin. Kami mohonkan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu di semua pergumulan, baik mereka yang tengah bergumul terkait dengan kerinduan mendapatkan pekerjaan, kerinduan memperoleh kesempatan pasangan hidup, mereka juga yang menanti waktu Tuhan untuk mendapatkan buah hati dalam rumah tangga mereka. Tuhan campur tangan dan terus memimpin sehingga mereka terus mengalami kemurahan-Mu Bapa. Beberapa anak-anak yang telah Tuhan karuniakan dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan berkati sehingga mereka semuanya dapat bertumbuh dalam tuntunan Tuhan di bawah tanggung jawab pendampingan yang Tuhan telah tanggungkan atas tiap pundak kami masing-masing. Kami sangat menyadari kami cukup terbatas, kami tidak selalu ada di tiap waktu yang mereka perlu dan di setiap kebutuhan yang mereka inginkan. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau akan menolong kami untuk dapat tetap menjadi orang tua yang dapat disempurnakan di dalam tuntunan Tuhan, untuk membimbing mereka ke dalam jalan takut akan Tuhan dan mereka belajar terus memuliakan Tuhan lewat keteladanan yang kami wariskan kepada mereka dalam keseharian yang Tuhan karuniakan kepada kami bersama-sama. Doa kami Bapa, kiranya Engkau campur tangan dan terus menuntun di semua program pelayanan dalam kebersamaan yang Tuhan karuniakan kepada kami di tempat ini, melakukan pelayanan bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Tuhan campur tangan dalam semua program di berbagai PIG yang ada,
ibadah, mulai dari sekolah minggu, pemuda, PKP, PKW, biarlah kiranya Tuhan campur tangan sehingga mulai dari pengurus sampai kepada seluruh rencana kegiatan yang dilakukan, Tuhan campur tangan dan memberkati sehingga kami dapat menyelesaikan tahun pelayanan ini dalam pertolongan Tuhan. Demikian pula dengan kepanitiaan yang ada, panitia Natal yang terus berkoordinasi, bekerja mempersiapkan Natal kami di tanggal 5 Desember depan. Doa kami bersama kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati sehingga kami dapat mempersembahkan Natal terbaik kami, memuliakan Tuhan dan mengagungkan Engkau, dan kami bersama-sama dapat terus menikmati berkat-berkat indah dan sukacita Natal lewat semua kebersamaan yang kami dedikasikan bagi Tuhan. Berkati seluruh panitia, berkati tiap kebutuhan-kebutuhan pendanaan yang kami perlu, sarana yang kami butuhkan, Tuhan campur tangan dan memberkati sehingga semuanya kami dapat peroleh di dalam kemurahan Tuhan saja. Kami juga bersati berdoa panitia pembangunan, biarlah kiranya Tuhan memimpin dan menyertai, Engkau memberkati pembangunan kami di sini, penyelesaian pastori yang terus berlangsung, Tuhan campur tangan sehingga kami dapat merampungkannya dalam pertolongan Tuhan. Beberapa kebutuhan yang masih kami perlu, Tuhan campur tangan dan adakan serta siapkan semuanya. Pakai setiap kami dapat mendedikasikan hidup kami bagi penyelenggaraan dan penyelesaian pastori ini dalam kemurahan-Mu Bapa. Demikian pula dengan pergumulan kami terkait dengan kelanjutan pembangunan gedung gereja. Kami mohonkan mari Tuhan bukakan jalan, biarlah kiranya Engkau memberkati ya Bapa sehingga kami mendapatkan kesempatan ini lagi, sehingga dalam kasih karunia Tuhan semuanya dapat rampung dalam pertolongan-Mu, bahkan kami seluruh jemaat-Mu Bapa. Biarlah kiranya kami juga dapat terus berkontribusi di semua apapun yang masih bisa kami kerjakan bagi pelayanan-Mu. Tuhan ada untuk memberkati kami dan terus menolong kami di semua kesempatan yang tersisa bagi kami untuk terus memuliakan Tuhan dan mengagungkan Engkau ya Bapa. Kami mohonkan berkat-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Sejumlah penatua diaken Tuhan akan berkati, biarlah kiranya dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, hamba-hamba-Mu, kami selalu dapat bergandengan tangan memuliakan Tuhan, mengangkat tanggung jawab pelayanan ini, dan terus dapat menjadi berkat teladan bagi seluruh umat-Mu dalam semua kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengutus hamba Pak Milson ada bersama dengan kami. Kami percaya dalam kasih karunia Tuhan, Engkau akan teguhkan hamba-Mu menjadi sarana berkat efektif di tangan Tuhan, sehingga pesan apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kami menjadi pesan kebenaran yang oleh kemurahan Tuhan memakai hamba-Mu di dalam tuntunan-Mu Bapa, sehingga Engkau sendiri yang akan memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan tiap pesan dan isi hati Tuhan di kesempatan kami merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami mohonkan kiranya Engkau memberkati kami dalam seluruh rencana pelayanan kami di sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan campur tangan sehingga kami dapat menyelesaikan tahun pelayanan ini dalam kemurahan Tuhan. Tolong kami Bapa, biarlah kiranya semuanya kami persembahkan demi hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami mohonkan kiranya Engkau senantiasa meneguhkan dan memberkati organisasi gereja ini, sehingga dimanapun hamba-hamba-Mu melakukan pelayanan, baik di gereja lokal, di beberapa ibadah, di pospei dan cabang kebaktian, serta semua pelayanan yang dikoordinir dalam klasis, bahkan di tingkat sinodal sekalipun, Tuhan campur tangan dan memberkati sehingga semuanya dapat berlangsung dalam pimpinan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan saja. Berkati juga seluruh kegiatan hamba-hamba-Mu dalam seluruh aktivitas penginjilan, di mana Injil-Mu, kabar baik disampaikan kepada seluruh orang yang berada di muka bumi ini. Tuhan akan berkati sehingga semuanya Tuhan berkati sehingga banyak orang dimenangkan untuk memuliakan Tuhan saja. Sekolah-sekolah teologi yang ada Tuhan akan berkati, biarlah kiranya tetap berada dalam perkenanan Tuhan, menjadi wadah pendidikan teologi yang dapat memberikan kontribusi, mempersiapkan banyak tenaga-tenaga penuai-penuai yang dapat Tuhan pakai di ladang-Mu untuk menuai lebih banyak jiwa lagi bagi Tuhan saja. Berkati kota di mana kami berada,
berada. Berkati pemerintahan kota ini, berkati pemerintahan negeri ini mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan campur tangan ya Bapa. Kondusivitas bangsa ini Tuhan pelihara, jaga setiap anak-anak-Mu sehingga kami diberi kesempatan yang kondusif untuk dapat menjadi kesaksian dan berkat bagi lingkungan di mana kami berada, bagi kota, bahkan bagi bangsa kami ya Bapa. Kami juga bersati berdoa pada hari ini. Kami tidak menutup mata, ada sejumlah tempat yang mengalami masa-masa sulit dan keadaan yang berat, ada bencana alam, bahkan peperangan. Kami mohonkan kiranya Tuhan campur tangan di sana. Anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami keadaan yang sulit ini, Tuhan akan jagai sehingga mereka tidak kemudian meninggalkan Tuhan, tapi di keadaan ini mereka dapat menjadi mercusuar yang dapat menjadi penanda kehadiran Tuhan. Engkau akan teguhkan mereka menjadi berkat bagi siapapun yang berada di sekitar mereka, sehingga dalam keadaan yang sulit yang kami alami, yang dirasakan oleh saudara-saudara kami, mereka dapat melihat Tuhan yang hadir sebagai penolong bagi mereka. Kami juga berdoa Bapa, konflik antar negara yang juga terjadi, doa kami kiranya senantiasa berada dalam kendali dan pemeliharaan Tuhan saja. Kami mohonkan berkat-Mu Bapa bagi kami di tempat ini, dalam keadaan apapun umat-Mu kiranya Engkau lawat setiap kami sehingga kami pulang dengan kepenuhan Tuhan, kami pulang dengan sukacita Tuhan. Berkat-berkat indah yang kami peroleh dalam kebersamaan kami ketika memuliakan Tuhan di sini terus akan kami nikmati di dalam pertolongan-Mu dan akan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari hidup yang Tuhan beri kepada kami. Hamba-Mu sekali lagi Tuhan kami mohonkan Engkau teguhkan menjadi alat pemberita, menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa kami, siap berperkara menolong kami dan memberkati kami. Kami meyakini Tuhan mendengarkannya. Kami bawa doa kami dalam pengucapan syukur atas nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Diberi kesempatan kepada jemaat yang rindu untuk mempersembahkan pujian, disilakan. Jika tidak ada, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Milson Nari MTH. Kita mengangkat pujian, Jiwaku Haus Akan Kasih-Mu. Jemaat disilahkan berdiri. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku
bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Dengan kesungguhan hati mengulang pujian, jiwaku haus akan kasih. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. oh Yesus kekasihku, Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan ku ukir kepada hambanya di dipersilakan. hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Kami datang kepadamu Tuhan, yang adalah kehidupan kami. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, kami datang memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau Tuhan. Kami terus memuji dan meninggikan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan limpahkan di tengah hidup kami, di tengah jemaat Kibait, Jemaat Samarinda di tempat ini. Dan saatnya kami akan membaca merenungkan sebagian firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau utus urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dan berkati kami semua. Berkati jemaat yang sudah hadir dan tolong tuntun sertai pikiran kami fokus pada firman-Mu. Jika ada kuasa kegelapan di luar kuasa Tuhan yang membangun pemberitaan firman Tuhan, kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari hati pikiran kami, dari ruangan ini Tuhan. Roh Kudus bekerja dan menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Berbicara Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, ini mungkin slide yang satunya Mbak. Yang satunya, yang ini untuk presentasi. Ya, pertama terima kasih Pak Pendeta dan Ibu dan pengurus di Gereja Kibait yang memberi kesempatan pada saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Jemaat yang juga tentunya bersama-sama. Yang satunya, ya ini surat. Dan saya senang sekali bisa bertemu dan memang program kami di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia dalam tahun kepemimpinan saya tahun ini kita lebih banyak partnership ke gereja-gereja yang ada di Kota Samarinda. Yang satunya, yang ada satu lagi, yang ada fotonya. Iya, iya bersyukur pada Tuhan karena kita terus sebagai Tuhan untuk melayani Tuhan dan tugas amanat agung itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Yang satunya yang seperti ini. Ya ini yang untuk presentasi. Mau dikirim lagi Pak? Oh belum kirim, oh ya. Oh, saya belum kirim ya. Perasaan sudah kirim tadi Pak. Ya inilah, mohon bersabar Bapak Ibu.
Iya, sorry, maaf ya Bapak Ibu. Sudah Pak. Iya. Firman Tuhan kita di Matius 28, sementara adik mempersiapkan di media. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Jadi temanya adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya, buka saja Alkitab Bapak Ibu, buka juga HP. Di situ disebutkan bahwa perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya, kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini kalau Bapak Ibu sudah menemukannya. Sekali lagi Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Balik ke atas ya. Ya, ini keluarga saya Bapak Ibu. Ya, ini nama saya Milsonari. Tugas saya memimpin di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan tanggal 8 Juni yang lalu 1 tahun saya memimpin Bapak Ibu. Saya baru memimpin. Ya, bidang pelayan, saya bergereja di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, Jemaat Samarinda Jalan Sentosa. Ya, itu anggota jemaat di sana. Bidang pelayanan saya melayani di bidang pelayanan profesional. Jadi saya memang banyak ke kantor-kantor, bertemu dengan para pemimpin untuk menolong mereka untuk bisa melayani di tempat kerja. Mereka bekerja tetap Bapak Ibu tapi bisa melayani. Ini anak saya 2, yang satu sudah bekerja, yang satu tadi saya ajak dia ikut kecapean katanya, karena mereka di Fakultas Kedokteran Unmul itu 1 tahun itu mereka harus dikejar IP-nya Pak. IP-nya harus 2,75 sampai 3. Jadi kalau tidak capai disuruh pindah kampus. Jadi cukup berat yang mereka di kedokteran. Dia jurusannya sebenarnya perawat saja, tapi sama saja mereka dengan yang dokter sama. Ini nomor HP saya, silakan Bapak Ibu simpan. Saya biasanya enggak matikan walaupun saya cas, karena mungkin ada hal-hal yang penting. Hobi saya olahraga, tenis lapangan. Kalau Bapak Ibu sama genrenya kita bisa main ya. Terus tenis meja, baca buku, menulis artikel rohani, dan ini Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kami di Indonesia ada 41 kota LPMI. Kalau di dunia ada di 198 negara. Bapak Ibu bisa searching di Google CCC, Campus Crusade for Christ, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Internasional. Itu pusatnya di Amerika. Dan di Kaltim itu ada 2 perwakilan di Samarinda dan Balikpapan. Ya, ini sekilas. Kita kembali ke tadi. Ini adalah buku 4 hukum rohani untuk penginjilan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang mau belajar penginjilan, nanti kita akan tolong. Yang sebelahnya yang biru yang ada gambar pohon itu bagaimana bisa bertumbuh dalam kelompok pemuritan, kelompok kecil. Tadi malam saya beri latihan untuk teman-teman di gereja, diaken dan majelis. Dan ada juga teman-teman dari GBI Blessing yang juga hadir ikut belajar bagaimana memuridkan, bagaimana memimpin kelompok kecil. Ya, ini tadi sudah kita baca. Bapak Ibu saudara, banyak orang Kristen mengerti bahwa amanat agung ini adalah panggilan untuk mengasihi Tuhan. Jadi ada love God-nya di sana. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Dan ini sangat penting Bapak Ibu, pada waktu kita memikirkan ini bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Makanya kalau Bapak Ibu melihat salib itu ke atas itu bicara kasih kita kepada Tuhan. Baru palangnya itu berbicara kasih kita kepada sesama. Itu sangat penting Bapak Ibu. Mengapa itu harus kita lakukan? Kita harus ke atas dulu. Kasih kita kepada Tuhan. Makanya sering kalau ditanya, Pak, apa pokok doanya? Jawabannya sangat ekstrim. Doakan supaya saya tetap memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Biasanya kalau ditanya apa pokok doanya? Doakan supaya saya diberkati Tuhan ya. Ya, jadi itu berkat itu selalu.
Tapi ini doakan supaya saya punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kasih mula-mula jatuh cinta pertama kepada Tuhan itu tidak bergeser apapun keadaannya. Sehingga itu membuat kasih kita menjadi kuat terhadap sesama kita. Jadi salib, palang salib yang ke atas dan yang palangnya itu berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan. One way, hanya satu kasih kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, namun banyak orang Kristen memahami bagian ini adalah bagian yang membuat kita merasa bahwa hanya memikirkan bahwa itu hanya kasih kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Tetapi juga di dalamnya ada bagian firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu berbicara tentang kasih kita kepada sesama. Itu juga penting juga. Dan dua-duanya itu harus berjalan sama, berjalan seiringan, tidak boleh pincang. Efeknya pada waktu kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti mengasihi sesama kita. Kita pasti mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Banyak orang yang ada di sekitar sini kan jiwa-jiwa yang terhilang, belum mendengar Injil. Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana sih bagian firman Tuhan ini bisa digenapi di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Dikatakan di sini meskipun dikatakan hampir semua yang ada di muka bumi ini sedang berusaha untuk mencapai hal yang sama. Namun penggenapan amanat agung sampai saat ini masih terasa kurangnya para pekerja. Ingat Bapak Ibu, banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ya. Pada waktu Pak Presiden Prabowo memanggil menteri-menteri itu banyak kan, lebih dari 100. Mungkin sampai 200 lebih. Tapi yang jadi menteri berapa Bapak Ibu? 109 orang. Dan sekarang di resapel di gonta-ganti. Nah itu haknya presiden. Jadi panggilan kita untuk melakukan amanat agung itu, perintah itu harus kita mengerti bahwa kita membutuhkan banyak orang yang terlibat. Maka di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah tuaian kepada yang empunya tuaian itu. Banyak orang ingin melayani, tapi dalam konteks panggilan bagaimana menjangkau jiwa itu tidak mudah. Tidak semua orang punya hati di sana. Waktu kami bikin pelatihan di GBI Blessing Bethel, mereka tanya berapa orang Pak? Saya bilang 10 orang cukup. Dari 10 itu pasti yang jadi 5. 20 orang boleh? Boleh. Saya bilang silakan rekrut banyak-banyak. Tapi ingat, yang punya hati misi itu tidak banyak. Kita uji sebentar. Setelah recruiting berlanjut, 20 orang ternyata 10. Dari 10, 9 orang yang ikut kelas hari pertama, minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ke-10 itu yang ikut tinggal 8 orang Bapak Ibu. Itu sudah syukur, itu sudah kemajuan. Karena mereka ada praktek di kelas, kemudian mereka juga ada praktek di lapangan. Ada hasil penginjilannya, bersyukur ada 4 jiwa yang masuk gereja pada waktu itu. Hasil penginjilan selama 3 minggu. 5 minggu belajar di kelas, 1 minggunya mereka ujian, 3 minggunya praktek lapangan, dan minggu terakhirnya mereka ditamatkan. Nanti sebentar saya munculkan fotonya. Jadi dari semua ini, semua orang harus terlibat. Termasuk gereja di sini, kita semua. Bahwa perintah ini bukan hanya diberikan kepada pendeta atau gembala, tetapi diberikan kepada semua orang. Memang pada waktu itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, perintah itu diberikan kepada murid-muridnya. Tetapi sebenarnya kepada kita semua yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memikirkan amanat agung ini? Kita tahu bahwa amanat agung ini adalah sebuah perintah terbesar. Mengapa dia disebut perintah terbesar? Yang pertama kita lihat bahwa yang memerintahkan ini adalah pribadi terbesar. Siapa dia pribadi itu? Yesus Kristus adalah pribadi terbesar. Kelahirannya dikatakan di sana, kemudian menjadi tonggak sejarah sebelum Yesus datang dan sesudah Kristus datang. Maka pada waktu kita belajar perjanjian lama, kita sedang mempelajari bagaimana Yesus yang akan datang. Ketika Tuhan Yesus sudah datang, maka kita sudah belajar di bagian perjanjian baru. Dia sudah datang, dia sudah mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara, dia sudah menyelamatkan. Tetapi ada perintahnya.
kita harus pergi memberitakan Injil. Caranya gimana? Nanti Bapak Ibu akan diajarkan untuk caranya. Dikatakan sejarah hidup manusia, perkataannya, ajarannya, bahkan dia juga dikatakan tokoh yang paling banyak memberi pengaruh tetapi bisa mengubah hidup. Banyak tokoh di dunia berpengaruh tapi tidak bisa mengubah hidup. Hanya pribadi Yesus Kristus, maka dia dibilang tokoh terbesar. Pribadi terbesar. Lebih dari itu dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. 100% dia Allah, 100% dia manusia. Dia turun ke dunia, mencari manusia yang berdosa, membawa datang pada Kristus dan menyelamatkannya, mengampuni dosanya, membuat mereka mengalami kehidupan yang baru. Siapa tokoh yang bisa mengubah hidup? Yang keras menjadi lembut, yang tadi malas, tidak mengerti, memahami tentang pelayanan dan seterusnya, tapi karena diubahkan oleh pribadi itu, dia mengalami perubahan hidup. Ada seorang yang bernama Pascal. Seorang Pascal ini seorang ilmuwan. Dia katakan demikian, bahwa di dalam diri manusia ada satu kekosongan yang tidak bisa dilakukan tanpa pribadi Yesus Kristus. Dia bilang, saya punya pengetahuan, tapi hati saya kosong karena tidak punya pribadi Yesus Kristus. Dia bilang gak ada artinya. Saya belajar S1, S2, S3, tapi hati saya kosong. Maka di dalam diri manusia ada satu kekosongan yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun, kecuali oleh pribadi, tokoh Yesus Kristus. Ya, jadi kita melihat bahwa ini sangat penting. Yang kedua, ketika kita memikirkan ini panggilan terbesar, maka dia yang memberi perintah ini adalah punya kuasa yang besar. Dia buktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Pada waktu Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, klaim dan janji Tuhan, kuasanya pasti sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Amin. Ya, itu kuasa yang besar. Dia juga dikatakan berkuasa atas alam. Ketika murid-muridnya ada di atas perahu dan ada angin badai, mereka takut, mereka mulai berteriak, "Guru, kita akan celaka." Tapi Tuhan Yesus dengan sabar, dia menghentikan, "Tenanglah, tenang." Dan mereka bingung, siapa sih orang ini? Ya memang dia Allah yang berkuasa, Yesus yang berkuasa atas alam semesta. Dia juga berkuasa atas setan. Pada waktu Bapak Ibu mengalami serangan kuasa kegelapan yang luar biasa, sebut saja nama Yesus, dia pasti menolong. Kemarin saya di WA teman, dulu dia alumni di Unmul, tapi dia jadi seorang lurah di Brau. Dan dia bilang, "Kak," dia sukanya panggil kakak, "doakan, hari Minggu saya diminta khotbah di gereja. Tapi setiap kali saya mempersiapkan, saya selalu diserang kuasa kegelapan. Aneh-aneh lah, segala hal yang membuat saya frustasi." Ya saya bilang, kita berdoa saja, Tuhan pasti menolong dan semua akan baik-baik saja. Lihat saja besok, klaim janji Tuhan, dia pasti menolong dengan kuasanya yang dahsyat. Dia juga berkuasa mengampuni dosa, jelas, menyelamatkan kita. Dia juga berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menjemput atau mengambil alih. Tanpa sehelai rambut pun kita jatuh, tanpa kekuasaan Tuhan dan otoritas Tuhan itu tidak akan terjadi. Ia juga punya kuasa yang tidak terbatas, dan dia memberikan pernyataan di Matius 28 ayat 18. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Pergi, jangan takut." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang memberi kuasa ini adalah pribadi yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Yang berikut, pada waktu kita memahami bahwa amanat agung ini adalah panggilan terbesar, maka yang memberi kuasa ini juga memberi jaminan. Di ayat 20 kita lihat, amanat agung dikatakan disampaikan disertai dengan jaminan akan penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20, "Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Jadi apa yang perlu kita takuti Bapak Ibu? Amanat agung juga disampaikan dengan keyakinan bahwa jaminan kita pasti sukses dan berhasil membawa jiwa datang kepada Tuhan. Ini ada ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 7, ya. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10.
Ya, ini ayatnya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Artinya ayat ini menekankan bagi kita, Pak, kita harus melakukannya dan kita diberikan jaminan bahwa suatu saat kita akan bersama-sama dengan Dia di tahta yang luar biasa, tentunya tahta kehidupan. Oleh karena itu kita terus melakukan panggilan kita, melaksanakan amanat agung. Pertanyaan bagi kita, apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita perlu terlibat dalam proses amanat agung ini? Bagaimana kita perlu melakukannya? Ya, slide selanjutnya. Saya mencatat di sini ada 3 hal. Mengapa kita perlu terlibat dalam melaksanakan amanat agung? Yang pertama, karena Kristus telah memerintah kita untuk pergi, ya. M yang pertama, Kristus yang memerintahkan kita untuk pergi, bukan siapa-siapa. Dikatakan sana, pergilah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi proses pemuritan ini, proses amanat agung ini dimulai dari kita pergi menjangkau jiwa. Makanya di situ ada kalimat pergi. Pergi kemana? Kita diutus untuk melakukan pelayanan pemuritan. Pada waktu kita pergi menemui seseorang, kita punya pemikiran bahwa seseorang ini akan kita proses, kita bina untuk menjadi murid Kristus. Pada waktu dia menjadi murid Kristus, pada waktu kita sudah tidak ada, dia akan meneruskan amanat-amanat Kristus itu di dalam gereja ini, bahkan dimanapun dia berada. Kemudian setelah dia menjadi murid Kristus, ya pasti dia harus belajar banyak. Dalam proses baptisan itu minimal ada 12 materi yang dipelajari, baru dia boleh masuk sakramen baptisan. Sebagai pengesahan dia menjadi seorang murid Kristus. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Dia terus dibina, dibimbing, dan dia terus diajar dengan firman Tuhan yang sehat. Kan ada firman Tuhan yang tidak sehat juga pengajarannya. Kita belajar pada bagaimana seorang pengajar mengajarkan firman Tuhan, ajaran teologi yang sehat. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kita perlu terlibat? Kenapa sih harus? Bukankah ini tugas Pak Pendeta Yeramel atau Pak Milson sebagai penginjil? Tidak. Kita semua dipanggil untuk melakukan amanatnya, karena kita sudah percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita merenungkan, di bawah itu ada refleksi pribadi. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah memberitakan Injil dan menjadikan setiap orang yang Bapak Ibu Saudara temui bahwa dia harus menjadi murid Kristus? Ini perenungan saja bagi kita. Mungkin kita bertemu biasa saja, tidak ada ceritanya, cerita hal-hal yang lain. Yang kedua, M kedua, mengapa kita perlu terlibat untuk melaksanakan amanat agung? Karena tanpa Kristus manusia hidupnya tersesat. Jelas, dia tidak bisa jalan sendiri tanpa Kristus. Pasti tersesat, pasti keluar jalur, pasti bengkok ke kiri dan ke kanan. Nah, Bapak Ibu, tanpa Kristus manusia tersesat. Bahasa aslinya disebut planao, yang berarti tersesat, mengembara atau tersesat di jalan yang benar. Saya setiap hari Bapak Ibu selalu ketemu pengembara, saudara kita di sebelah. Jadi pada waktu saya keluar gang di Sempaja Utara, saya bertemu pengembara ini kembali ke dalam. Begitu saya pulang, saya ketemu lagi mereka keluar mengembara, bawa tas, ransel apa. Tidak tahu mengembaranya kemana, tidak jelas. Mungkin juga tersesat. Mungkin juga mereka sedang tidak tahu arah. Saya selalu berdoa bagaimana Tuhan saya bisa bertemu mereka dan ada waktu bisa menceritakan tentang Kristus. Nah, ini ayat yang selalu mengingatkan kita, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Maka bagian kata kunci kita belajar ada kata hodos. Itu menuju jalan fisik atau jalan hidup manusia.
Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita untuk memilih. Kita mengikut Kristus atau mengikut jalan yang lain. Ada yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan menuju ke sorga, menuju Kristus. Nah, ada 3 kata, ada hodos, ada kata aletheia, bicara kebenaran dan kenyataan. Jadi ini sering dibandingkan dengan kata doxa, pendapat atau kepercayaan, keyakinan. Keyakinan kita, iman kita hanya fokus kepada Yesus Kristus yang adalah iman kita, sumber iman kita. Segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita imani dan kita percaya, itulah Yesus Kristus. Ada kata aletheia, kebenaran atau kenyataan ya tadi. Terus ada kata juu, hidup. Ini bukan sekedar hidup yang berdampak. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Suatu kehidupan yang sangat berarti. Jadi hidup bukan sekedar fisik, tapi bicara hidup yang berdampak berkelimpahan. Menjadi berkat bagi semua orang. Kalau dia ada di tempat kerja, dia bekerja dengan profesional, dengan jujur, melakukan tugasnya dengan baik, itu adalah sebuah pelayanan. Makanya disebut hidup su. Bagaimana dia hidupnya berdampak. Sekarang kita merenungkan tindakan apa yang Bapak Ibu pernah lakukan agar hidup kita selalu dan kita selalu membimbing orang-orang kepada Kristus dan memperhatikan mereka, karena banyak orang hidupnya sedang menuju jalan yang sesat. Atau kita biarkan, biar aja, itu kan tugasnya Pak Gembala, biar aja dia tersesat. Tidak, kita harus punya hati dan beban menjangkau dia, membawa dia. Kalaupun kita belum bisa menceritakan tentang Yesus, bawalah temui Pak Gembala supaya bisa dibimbing. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu terlibat dalam melaksanakan amanat agung? Karena Roh Kudus telah mengakibatkan kerinduan akan Allah dalam hati manusia. Allah rindu setiap manusia itu datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, menemui Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu kerinduan Allah. Dan fungsi Roh Kudus dan peranan Roh Kudus menginsapkan, menolong, mengingatkan, memberi pengertian, menghibur. Tadi ada di kata-kata ya, di kata-kata pengakuan iman gereja di sini. Ya, ada beda-beda katanya, tapi itu juga teologis sesuai dengan konteks pengakuan kita kepada Tuhan. Ada rindu, ada kata nostalgia ya, kita sering rindu ya, bertemu, nostalgia. Tadi ketemu Pak Gembala, ngomong-ngomong ternyata Pak Gembala juga pernah ikut terlibat pelayanan LPMI di Jogja Pak ya. Dan sangat kenal dengan LPMI. Ternyata banyak orang yang telah melihat pelayanan ini dan mungkin bersama-sama melakukannya dengan strategi yang ada. Jadi di sana kalau kita berbicara rindu, ada 2 kata, ada nostos, ada kata olgos. Nostos artinya kembali atau pulang. Algos itu berbicara rasa sakit, penderitaan, kesedihan. Tetapi pada waktu kita mengingat sesuatu yang indah dan kita ingin kembali kepada Tuhan, maka sebenarnya kesusahan, penderitaan, pergumulan itu menjadi satu kebahagiaan di dalam hidup kita. Jadi 2 kata ini kalau digabungkan, nostos dan algos, menjadi kerinduan yang besar bahwa setiap waktu kita ingin dan kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Mari kita merenungkan kembali hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara senantiasa rindu akan Allah menuntun hidup Bapak Ibu Saudara setiap hari? Pasti ya. Ada lagu ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu. Tidak ada yang lain. Kita ingin hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita ingin hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sebagai aplikasi pribadi, penerapan pribadi, mari kita ingat 3M tadi. Mengapa saya perlu terlibat di dalam amanat agung? Berikut jawabannya, karena Kristus telah memerintahkan kita untuk pergi ya, pergi. Kita pergi dengan Tuhan. Karena tanpa Kristus manusia tersesat hidupnya. Dia akan jalan ke sana kemari dan dia akan bingung, dia akan galau dan tidak jelas. Mengapa kita perlu terlibat dalam amanat agung? Karena Roh Kudus mengakibatkan kita punya kerinduan, kita punya kepekaan untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur hamba-Mu mungkin terbatas menjelaskannya.
Roh Kudus memateraikan, menolong kami memahami bagian ini. Apa yang menjadi tugas kami, apa yang menjadi bagian Allah dalam hidup kami. Bagian Allah mengurapi, memberkati, menolong kami, memberi kuasa, kemampuan bagi kami untuk menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagian kami terus belajar, memperlengkapi secara terampil sehingga mengkomunikasikan tentang Injil, kabar baik kepada banyak orang dan dapat diterima dengan baik. Mereka memahami, mengerti maksud Tuhan bagaimana kehidupan ini harus selalu berdampak dan selalu membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyerahkan untuk presentasi program Terang Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati jemaat Tuhan yang mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Izin Pak Gembala, ini programnya. Bisa yang tadi, yang pertama. Ya masih loading. Bapak Ibu Saudara, di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia ada program Terang Indonesia. Dan program Terang Indonesia adalah program yang bertujuan untuk menerangi Indonesia di seluruh Indonesia di 514 kabupaten kota. Dan itu programnya sudah di launching sejak tahun 2022, sejak Covid. Jadi sudah hampir masuk 22, 23, 24, 25, hampir 4 tahun ini. Jadi program ini melibatkan gereja-gereja, melibatkan lembaga, kampus, dan seterusnya. Ya puji Tuhan kami dikasih tempat di sini Pak Gembala. Dari kepemimpinan Pak Julianus Enok, ketum yang lalu, sekarang ketum yang baru. Paling ujung ruangan. Ini staf kami sudah tua-tua semua, ada yang emeritus. Ini situasi kami, ini situasi kami persekutuan. Kami biasa Senin persekutuan Bapak Ibu. Ya ini staf kami, di ruangan kami. Nah ini visi Terang Indonesia. Ini tadi dasar firman Tuhannya, Matius 28, saya tidak mengulangi karena saya sudah khotbahkan. Kita lanjut ke sini. Bagian firman Tuhan ini disebut 2 milenium. Ya, kita tahu bahwa bagian firman Tuhan ini disebut amanat agung. Dan ini pesan puncak dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, 2 milenium. Nah, pesan ini juga disampaikan Tuhan Yesus ketika sekitar tahun 33 sebelum ia naik ke surga. Jadi kalau kita menuju 2033, 10 tahun. Kita flashback tahun lalu 10 tahun, kalau sekarang 9 tahun. Itu kita akan merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus yang ke 2000 tahun. Disebut 2 milenium. Contoh, saya usianya 53 tahun. Untuk menuju 2033 masih 7 tahun. Dari 7 tahun ini apa yang saya harus kerjakan dalam hal panggilan saya? Mengemban amanat agung, melakukan perintah amanat agung dalam penginjilan dan pemuritan. Maka saya terus berpacu melakukan sharing visi, kemudian membuat pelatihan-pelatihan, memperlengkapi pemimpin di gereja-gereja, baik yang tua, muda maupun yang generasi yang ada, mereka diperlengkapi untuk membangun gerakan rohani pelayanan di gerejanya. Dan mereka bisa memberitakan Injil. Jadi ini, dan 2033 kalau kami di LPMI, itu pas usia saya 60 tahun, jadi pas pensiun secara struktur. Tapi pelayanan tetap dilakukan. Ya ini. Nah, ini visi Terang Indonesia membangun kemitraan untuk akselerasi dan ekspansi gerakan di 514 kabupaten kota sehingga kesenjangan misi dapat diminimalkan. Sekarang udah berapa provinsi ya? 38 ya. Di Papua ada 4 provinsi, kita belum hitung lagi. Ini data visi yang lama. Nanti kita akan sesuaikan. Ada banyak gap gereja yang baru merintis, ada yang jalan di tengah, ada yang sudah mapan. Tapi mereka juga membutuhkan bagaimana mereka diperlengkapi dengan bisa melayani dengan baik di gerejanya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kami mengajak untuk bersama dalam gerakan ini ya. Saya ingin perlihatkan 5 program untuk Terang Indonesia. Ya, ini program kami. Yang pertama itu latihan penginjilan dan pemuritan. Untuk para pemimpin gereja, memperlengkapi pemimpin terampil dalam pemberitaan ini secara praktis dan tidak menakutkan. Sering Pak Gembala, ayo jemaat memberitakan Injil. Tapi jemaat tanya, gimana dong caranya? Saya nggak tahu. Saya mau dilatih dulu baru saya pergi. Jangan sampai pergi nggak tahu caranya. Nah ini bisa untuk umum. Nanti kalau ini jadi kebutuhan di gereja ini nanti bisa dibicarakan dengan Pak Gembala dan pengurus. Kita juga ada pelayanan menjangkau pemimpin. Jadi itu ada building city movement. Itu membangun gerakan rohani di satu kota. Ada pemuritan melalui live.
gerakan rohani menjangkau kota dan dunia kerja melalui life leadership, kepemimpinan, influence, pengaruh, finance, keuangan, expertise, keahlian. Motonya pemimpin berubah, kota ditransformasi, negara atau bangsa diberkati. Nanti Bapak Ibu di kantor mungkin akan bertemu dengan saya karena saya ada di bagian pelayanan ini. Kemudian kita ada seminar keluarga, family life, workshop I Still Do, menjaga dan membantu pemulihan keluarga dalam keharmonisan dan keutuhan gereja. Ini pesertanya harus pasutri, tidak boleh yang hadir suami saja atau istrinya, dia harus pasangan. Karena ada sesi mereka harus kerjasama tim di dalamnya. Nah ini yang menarik, yang anak muda, ada cinta, pacaran, dan seks dalam terang firman Tuhan, love, sex, and dating, mengajarkan pemuda-pemudi dalam pergaulan dan pacaran dalam terang firman Tuhan. Supaya pemuda-pemudi kita tidak mengambil teman atau calon pasangan hidup dari luar. Ya mereka masih hidup dalam kegelapan. Tetapi yang di dalam juga mereka pacaran tapi masih dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka ini nanti ada 6 sesi atau 7 sesi. Bisa dibuat 1 minggu sekali, kita belajar materinya ada. Kemudian ada youth discipleship training. Ada pemuritan untuk anak muda. Kalau ini sebuah kebutuhan di gereja ini, nanti pengurus pemuda-pemudinya bisa rapat, surat nanti saya akan kirimkan untuk penawaran. Kemudian yang terakhir ada seminar doa dan workshop latihan pemimpin kelompok doa. Memperlengkapi jemaat dalam doa dan pemimpin kelompok doa yang efektif. Contoh, materinya salah satunya bagaimana memperkaya kehidupan doa melalui saat teduh pribadi. Ini juga ada 6-7 sesi bisa kita buat. Ya Bapak Ibu, ini sarana pelayanan kami. Ini ada 4 hukum rohani, ada butaka, ini ada buku. Ini yang sebelah kiri pink ini untuk pelayanan keluarga. Ini film Yesus sudah kita dubbing di 1.800 bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Toraja, Batak, apalagi. Bahasa Dayak Kenyah kemarin sudah, bahasa Dayak Benua, Tunjung belum. Bahasa saya sendiri. Nah, terus bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris ada. Silakan Bapak Ibu download film Yesus versi Injil Lukas yang merah putih ini, produksi Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Ini yang God's Tool ini tool-tool rohani, silakan juga di-download. Bapak Ibu bisa belajar dan baca ada di dalamnya. Ya ini kita kerjasama, ini Ketua Bamak Kota Pak. Ya teman Bapak, rekan sekerja. Kita sudah kerjasama dengan GSJA, GKSI, GKIN, Bala Keselamatan. Ya ini gembala di GSJA Chat, sekarang bukan GSJA Chat namanya, Future Chat Samarinda, gereja masa depan. Jadi gerejanya ya penuh dengan promosi di mana-mana dan ya memang kita harus mengembangkan itu gerakan. Ya, ini kita buat kerjasama kemarin. Ini Pak Arbiantinus Ketua Bamaknas Kaltim ya Pak Pendeta betul ya. Bekerja sama dengan ini Wali Kota. Mereka siapkan tempat, Pak Wali siapkan tempat. Kita makan semua gratis di sana. Kita berdiskusi bagaimana menjangkau pemimpin di tempat kerja. Nanti bisa kita buat di sini. Kita kerjasama tanggal 28 Juni. Nah ini kemarin kita buat latihan penginjilan pemuritan, mengundang 41 kota. Ada mahasiswa, ini mahasiswa dari Unmul, waktu parade ini ITK dari Balikpapan. Ini kemarin peserta 650 orang dari utusan gereja kampus. Ini ya Ketua API Kalimantan Timur ya, sudah terkenal. Yang pakai kacamata itu diangkat, itu yang membangun gerakan doa di Samarinda, jaringan doa. Terus ada dosen dari STT Petra, ini anaknya Pak Leo. Sebenarnya Pak Leo berangkat, tapi waktu itu dia ada kegiatan sinode. Tapi dia harus mendelegasikan, karena waktu itu kita udah daftar 600.000, kalau batal hangus Bapak Pendeta. Jadi kita harus ganti pesertanya. Oke, ini yang baru kita buat kemarin di GBI Blessing. Ini mereka latihan di kelas selama 10 minggu. Kemudian ini mereka ujian, di sebelah kiri ini ujian. Ini mereka mungkin sudah kenal penginjilan di lapangan, saya dampingi juga. Ini mereka ditamatkan, wisudalah, penamatan. Bahwa latihan sudah selesai, tapi proses penginjilan mereka terus jalankan. Beritakan Injil, di follow up, jiwa baru, dimuridkan, dibina. Nah mereka sedang dalam pembinaan. Nah ini kita kerjasama, kalau di kampus kita ada pelayanan kampus, student-led movement, kerjasama dengan Persekutuan Mahasiswa Kristen, Fakultas Hukum Unmul. Ini mereka latihan. Materinya sama, 4 hukum rohani, buku kuning. Mereka latihan supaya bisa memberitakan Injil. Ini pelayanan kami secara utuh, ada 5 bidang. Kalau di Samarinda kita nomor 1 dan 2. Karena keterbatasan staf kita.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan firman Tuhan dan presentasi program Terang Indonesia. Surat saya sudah kirimkan ke Pak Gembala, penawaran program, nanti silakan didiskusikan dengan pengurus. Dari 5 ini mana yang menjadi kebutuhan? Itu yang sangat penting, nanti info ke kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat pagi. Balik ke yang pimpin acara. Kita diberkati, iman kita semakin diteguhkan lewat firman Tuhan yang telah diajarkan di tengah-tengah kita. Diucapkan terima kasih kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Kita akan mempersembahkan korban syukur kita kepada yang bertugas membawa tangguh ungu, yaitu Diaken Enan, Penatua Yohanes Muhajianto, dan Penatua Meriani Gatman. Yang bertugas membawa tangguh hijau, Ibu Elizabeth, Bapak John Nolomalo, dan Saudari Senimase. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 194, Genap Hartaku Kuserahkan. Doa persembahan akan dipimpin oleh CP Juwita Krispita STH. Genap hartaku kuserahkan. Hartaku kuserahkan, Yesus padamu. Hatiku pun kuserahkan, Yesus padamu. Ku naikkan pujianku, ku puji Engkau Tuhanku. Ku beranikan Injil-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkan naf hidupku, Yesus padamu. Serahkan naf hidup, ku serahkan naf hidupku, Yesus padamu. Hidungku dan suaraku jadi punyamu. Isi dunia semuanya terliput dengan kuasanya. Beri ampun dan budi-Mu, aku milik-Mu. Kuserahkan naf jiwaku, Yesus padamu. Ku serahkan naf jiwaku, Yesus padamu. Ku serahkan naf hartaku, Yesus padamu. Ku rindu kasih-Mu Tuhan, berikanlah keteduhan. Aku susah ditilik-Mu, aku milik-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan beri bagi kami bersama-sama bersekutu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh melawat kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terlebih dahulu mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengasihi orang lain yang ada di sekitar kami. Tolong kami untuk terlibat dalam menyampaikan amanat agung kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, menyampaikan bagaimana kasih Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Orang-orang lain dapat merasakan, menikmati kasih yang Tuhan beri dalam kehidupan kami.
Berkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong terus dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu untuk waktu yang Tuhan beri. Kami bersama-sama diberi kesempatan untuk memberi korban syukur kami melalui persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Memberkati persembahan yang telah kami beri, boleh dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang telah memberi, apa yang sisa bagi kami, tolong kami untuk terus pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap umat Tuhan yang telah mengangkat pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memberkati di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Doa berkat sebentar oleh Bapak Evangelis Milson Nari MTH. Pujian kita Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Mengulang pujian kita. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Kepada hambanya dipersilakan. biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku
kan terbang tinggi bersama Dia. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah melihat bagaimana kami juga terus terlibat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam generasi ini. Dan saatnya kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami berikan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang yang tulus dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk ketenangan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kepada yang bertugas untuk menyampaikan beberapa informasi terkait pelayanan dalam seminggu ke depan, disilakan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan. Mewakili tim gembala dan seluruh jemaat Tuhan, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir pada hari ini untuk bersama-sama jemaat Tuhan di sini untuk memuji mengagungkan nama Tuhan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin ada yang baru pertama kali datang di tempat ini, kami persilakan untuk mengangkat tangan di tempat. Makasih Pak, Tuhan berkati. Baik, kami lanjutkan jadwal pelayanan di dalam sepekan. Hari Jumat tanggal 7 November 2025, ibadah doa sekolah minggu seperti biasa dimulai pada pukul 17 atau jam 5 sore. Dan ibadah dewasa dimulai pada pukul 19 atau jam 7 malam. Minggu tanggal 9 November 2025, ibadah sekolah minggu dimulai pada pukul 7.30 dan ibadah dewasa dimulai pada pukul 9. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu, majelis gereja dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, dan Tuhan memberkati kepada Bapak Kalian Sartobing, Ibu Sumiati Lahang, Bapak Rizal Patinggi, Ananda Kairos Tobing, Saudara Waren Bontong, dan Saudara Frans Marensa. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pelayanan di minggu depan, diharapkan memperhatikan, sudah tertulis di buletin masing-masing, kiranya bisa mempersiapkan diri untuk mengangkat pelayanan. Sebagai tambahan, ada pada tanggal 8 November, itu hari Sabtu depan, ada basar dari Panitia Natal. Ada basar Pangrera dan juga basar RW yang sudah mulai di list di grup jemaat. Yang kemudian pada hari ini ada juga kalender dengan harga 30.000 yang akan dibagi sebentar untuk panitia Natal. Dan juga dihimbau kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki Natal, tinggal sebulan lagi. Jadi harapannya seluruh jemaat Tuhan bisa ikut latihan paduan suara. Jadi jangan buru-buru untuk pulang, karena jemaat Tuhan ada menyediakan makanan untuk kita nikmati bersama setelah kita latihan. Jadi jangan sampai ada jemaat yang pulang. Yang kemudian ada proposal pembangunan dari jemaat Batam
minggu lalu sudah berjalan dan akan dilanjutkan hari ini dijalankan oleh Ibu Diaken Enan. Jadi bagi jemaat yang belum mendapatkan proposal pembangunan dari jemaat Batam, bisa mengisinya nanti bersama dengan Ibu Enan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian informasi pelayanan untuk minggu ke depan. Diharapkan kita untuk mengingatnya dan dalam mengambil pelayanan. Disilakan berdiri untuk kita semua. Sambil kita keluar dari gedung ini, kita menaikkan pujian Kami Terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.